sekarang udah jam 12 malam dan gue belum bisa tidur. Terus gue kepikiran satu cerita yang pernah gue baca di mana ya, majalah Dewasa, nggak tahu, gue lupa. Buat lo yang penakut bisa di skip aja, buat lo yang pemberani juga gak usah sosokan deh, udah skip aja, semuanya skip semuanya, gue gak jadi cerita nih. Kita sebut saja tokonya ini namanya Rio. Jadi Rio ini adalah mahasiswa aktif semester 3 di salah satu kampus di mana nggak tahu, gue kagak tahu deh, nggak usah ngurus-ngurusin hidup orang, kenapa sih? Nah di semester 3 ini tuh lagi banyaknya tugas, jadi kayak saban hari ada aja tugas tuh dari dosen, mana tugas kelompok mulu. Jadi hampir setiap hari Rio ini selalu nginep di kosan temennya buat ngerjain tugas. Kosan yang biasa dijadiin base camp buat ngerjain tugas kelompok ini adalah kosannya Bayu. Nah hari dimana si Rio dan kawan-kawan ini ngerjain tugas di kosannya Bayu sampai jam 2 pagi baru kelar. Nah mereka mau pulang tanggung, besok ada kelas pagi. Kosannya Bayu deket sama kampus, akhirnya mereka semua memutuskan untuk nginep di kosannya Bayu. Karena mereka bertujuh gitu, kamarnya Bayu nggak terlalu gede, jadi kayak empet-empetan dempet. Akhirnya Bayu menyarankan untuk beberapa temannya pindah gitu, kayak lo pindah deh anjrit, badan lo bau gitu, di kamar paling pojok kosannya, karena di situ lagi kosong dan nggak pernah dikunci. Kayak yang pindah ke kamar itu tuh ada si Rio, Yudi, sama Rendra, 3 orang tuh. Masuk hawanya hawa-hawa kamar kosong gimana sih, agak pengap-pengap gitu. Cuma karena mereka udah ngantuk, jadi kayak langsung aja ke kasur dan tidur. Pas baru merem, si Rio ini dengar suara cewek nangis. Karena dia bingung, ini kan kosan laki kok ada suara cewek. Akhirnya dia nanya ke Yudi, lo denger nggak gitu? Iya gue dengar. Pas mereka lagi bingung kan, ini suara siapa nih cewek? Jangan-jangan tetangga sebelah nih janda nangis. Terus akhirnya Rendra bilang, udah gak usah didengerin, tidur aja. Pas mereka merem lagi, bukannya hilang, suaranya malah tambah kencang. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencari sumber suara. Karena di kamar itu kan lampunya mati, karena kan kamar kosong, jadi mereka pakai flash HP dicari-cari. Ternyata suaranya ini dari pojok kamar. Pas mereka samperin, disenterin, ada sesosok cewek yang lagi madep ke tembok, lagi nangis. Dia pakai baju putih panjang. Dan ternyata cewek itu nangis gara-gara pulang ngaji, sendalnya hilang. Nggak lucu, goblok. Tanpa aba-aba mereka bertiga langsung lari, ngibrit kenceng banget keluar dari kosan itu sampai Monas. Kejauhan, nggak bercanda, itu sampai ke warkop deket kosannya Bayu. Jaga warkopnya tuh yang lihat langsung ngomong, gara-gara kamar pojok ya. Akhirnya diceritain bahwa 10 tahun yang lalu sebelum jadi kosan cowok, kosan ini tuh adalah kosan cewek, dan salah satu penghuninya ada yang bunuh diri gara-gara putus cinta minum larutan penyemprot serangga gitu, dan itu ada di kamar pojok.